Membahas soal debat capres yang mengangkat tema soal pertahanan, kita akan kembali berdiskusi saudara bersama dengan pengamat militer dari ICS Khairul Fahmi dan juga ada pakar komunikasi politik UPI Karim Suryadi. Sebelum jeda tadi saya bilang soal istilah nih. Pak Fahmi, bagaimana nanti soal istilah di pertahanan? Apakah ini juga bisa jadi strategi para paslon dalam mencapai serangan dalam debat nanti, Pak Fahmi? Iya, ya belajar dari pengalaman debat kemarin ya, dan ya memang bisa jadi strategi ya, tapi kan sudah ada aturan main yang diperbarui oleh KPU ya, bahwa kalau tingkatan itu harus dijelaskan, dielaborasi gitu ya, supaya tidak menjadi multitafsir dan jadi bahan olok-olokan juga gitu ya. Jadi menurut saya itu pasti akan dipenuhi ya aturan KPU ini, sehingga kita tidak akan mungkin menemukan istilah-istilah atau singkatan-singkatan yang sifatnya teknis tapi kurang lazim didengar publik, kecuali istilah-istilah atau singkatan-singkatan teknis yang memang sudah lazim, misalnya soal alutsista misalnya gitu kan. Itu sudah lazim, sehingga itu masih mungkin ya digunakan. Tapi kalau yang sangat yang sangat teknis dan itu nggak lazim didengar, saya kira itu akan dimintakan elaborasinya. Oke. Soal istilah tadi, Prof. Karim, kan banyak sekali di pertahanan, di geopolitik, hubungan internasional, banyak sekali istilah yang bisa jadi dipergunakan para paslon. Ini kalau digunakan jadi strategi memang berpengaruh terhadap psikologi lawan bicara, lawan debat nggak sih, Prof. Karim, dalam komunikasi politik? Iya, bisa berpengaruh terhadap lawan bicara, bisa juga menjadi blunder ya bagi yang bersangkutan. Karena dua hal. Yang pertama, saya berharap paslon dan tim pemenangan tahu persis, bisa membedakan mana pertanyaan yang sulit dan mana pertanyaan yang tidak bisa dipahami atau dimengerti. Beda ya, pertanyaan sulit dengan yang tidak dipahami. Pertanyaan yang dipahami itu sesulit apapun dia paham, arahnya kemana, konteksnya apa. Jadi kalau ada pertanyaan, kan sudah jelas kepanjangannya apa, konteksnya di mana. Sebab jangan lupa, debat ini kan bukan hanya untuk menguji pengetahuan, dan sasarannya bukan membuat lawan bicara itu ternganga, tergagap, melongo, karena ketidakmengertiannya, tapi ini menjelaskan kepada publik bahwa dia adalah orang yang layak menjadi presiden atau wakil presiden menurut publik dalam kriteria apapun, dan membantu publik untuk memprediksi kelayakan itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa pula yang kita tonton itu adalah orang-orang yang akan menduduki presiden, wakil presiden, yang secara nalar orang biasa saja, mereka berpikirnya sudah tingkatan strategis gitu ya, komprehensif, kepentingan bangsa dan global, bukan mengurusi masalah teknis yang sudah selesai dikerjakan tingkat kasih atau kadip itulah. Jadi menurut saya meskipun di negara lain juga ada, tapi itu di sana juga menimbulkan sentimen negatif. Kenapa? Karena itu kan mengandung motif. Pertanyaan seperti itu mengandung motif. Apakah motifnya mengetes atau mempermalukan? Jangan lupa, publik pun harus diserahkan, diberitahu, diinformasikan bahwa yang bertanya itu kan mendedahkan pengetahuan. Jadi kalau ada prinsip mengatakan as-su'alu nisful ilmi, pertanyaan itu setengahnya ilmu, orang yang bertanya juga akan memperlihatkan kualitas ilmunya dari pertanyaannya. Jadi saya berharap tidak ada lagi pertanyaan begitu, karena selain paslon, publik pun dirugikan karena tidak mendapatkan informasi sesungguhnya ia dapatkan yang diperlukan untuk memprediksi calon mana yang layak menduduki jabatan presiden dan wakil presiden. Jangan lupa, kami ini sebagai pemilih itu dituntut membuat prediksi apakah paslon 1, 2, atau 3 yang layak. Pepatah mengatakan sangat mudah menemukan kesalahan, tapi tidak mudah membuat prediksi yang akurat. Gitu. Debat ini alat bantu untuk memprediksi siapa yang layak menduduki jabatan presiden, wakil presiden dalam pandangan kami menurut kriteria apapun yang digunakan. Pak Fahmi, tadi Anda singgung di pertama soal di para paslon dijelaskan detail rencana.
tapi implementasi soal penganggaran, pertahanan itu belum disampaikan. Apakah dalam debat nanti bisa jadi sebagai wadah untuk menyampaikan ini secara detail, Pak Fahmi? Oh iya betul, kan tadi juga kalau kita lihat tayangan tadi, Pak Ganjar misalnya salah satunya sudah menyinggung soal pembelian pesawat bekas. Nah itu mungkin itu juga akan jadi salah satu amunisi ya nanti pada waktu debat ya yang akan dipertanyakan ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo tentu harus menjelaskan kenapa dia pesawat bekas, dan itu pasti akan terkait dengan persoalan anggaran, persoalan ini juga kan gitu. Dan kita bisa kembangkan itu kemudian oleh para paslon itu kan akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan juga nanti akan terkait dengan transparansi, akuntabilitas, terus kemudian hal-hal lain yang mungkin tidak menjadi prioritas utama dari para capres ini, tapi menjadi perhatian publik ya, misalnya soal kekerasan di TNI, kemudian juga soal kelembagaan di sektor pertahanan keamanan ini. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada usulan perubahan undang-undang TNI yang kabarnya dibahas oleh Mabes TNI, dan itu kemudian kelihatan agak kurang sinkron ya antara Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI terkait dengan pengelolaan anggaran misalnya. Terus kemudian terkait dengan Polri, misalnya terkait dengan status kelembagaan TNI yang diminta di bawah Presiden. Hal itu kan juga bisa menarik dalam debat nanti menjadi pertanyaan. Oke, Prof Karim, singkat terakhir harapan komunikasi seperti apa nanti yang disampaikan para paslon dalam debat soal pertahanan, keamanan, geopolitik, dan juga hubungan internasional, Prof Karim? Ya, harapan saya para paslon itu mendedah kebijakan yang akan diambil, dan kebijakan yang didedahkannya itu bisa menunjukkan referensi kebijakan. Sehingga jelas posisi mereka, misalnya terhadap kasus Papua, mau seperti apa? Apakah pendekatannya strategi pertahanan, wujudnya apa? Apakah pendekatannya kesejahteraan, wujudnya apa? Sehingga positioning kandidat itu terbaca, dan kami pemilih mudah gitu ya. Semudah misalnya kalau saya pro ya IKN, pilih nomor 2 atau 3. Kalau saya tidak setuju IKN, pilih nomor 1. Semudah itu harapannya. Dan dibahas kebijakannya detail gitu ya, konkret gitu. Meskipun tidak mungkin mengingat angka-angka yang banyak itu. Tapi bagaimana posisi paslon dalam bidang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik itu tergambar jelas. Kami tangkap. Terima kasih Prof Karim Suryadi dan juga Khairul Fahmi. Terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Ya, sehat selalu, salam damai dari Bandung. Kita tinggalkan soal rencana debat